Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampuhnya yaitu Ibu Tri Ratna Purnamarini akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul harga pokok dalam proses. Sebelum kita membahas materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Eko Wahyuning Tias, yaitu saya sendiri, lalu Irma Nur Safitri, lalu Ernesta Viola, Pinky Octavia, Veba Carola, lalu Ati Laili Nahar, dan juga Dimas Fajar. Oke, itu tadi anggota kelompok kami. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Harga pokok proses itu merupakan bagian dari akuntansi biaya yang pada umumnya digunakan oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk secara massal dan bersifat homogen atau seragam. Produk yang dihasilkan pada umumnya melalui proses dari bahan baku hingga menjadi produk akhir yang siap dipakai untuk diolah lebih lanjut ataupun dijual. Perusahaan akan memproduksi terus-menerus sepanjang tahun tanpa menunggu pesanan terlebih dahulu. Dengan kata lain, proses costing adalah teknik akuntansi biaya di mana biaya yang dikeluarkan selama produksi dibebankan ke proses dan dibagi secara merata atas total unit yang diproduksi. Definisi tersebut dapat disimpulkan dengan rumus sebagai berikut. Biaya per unit sama dengan biaya produksi dibagi unit produksi. Selanjutnya, ada ciri-ciri harga pokok proses. Yang pertama, produksi dilakukan terus-menerus secara konsisten, teratur, dan sesuai standar yang telah ditentukan. Yang kedua, perusahaan terdapat berbagai divisi di mana setiap divisi mewakili suatu tahap produksi. Yang ketiga, hasil dari proses yang dilalui akan dijadikan input dari proses lain yang hendak dijalankan. Yang keempat, produk akhir selalu bersifat homogen. Yang kelima atau yang terakhir, kerugian bersifat normal ataupun tidak normal yang terjadi pada berbagai tahap produksi juga dipertimbangkan saat menghitung biaya per unit. Langkah-langkah dalam penentuan harga pokok proses. Menentukan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku dapat ditambah tidak hanya ke departemen produksi yang pertama, melainkan juga dapat ditambah ke departemen yang kedua ataupun selanjutnya apabila dibutuhkan. Biaya tenaga kerja dihitung sesuai dengan departemen produksi dan bukan berdasarkan kerja individual. Biaya tenaga kerja dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu labor cost dan labor rates. Labor cost merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga kerja setiap unit dan output yang dihasilkan. Sedangkan labor rates merupakan jumlah yang dibayarkan kepada karyawan setiap jam atau setiap bulan. Biaya overhead pada umumnya sesuai dengan tarif overhead yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh perusahaan. Tujuan harga pokok proses. Tujuan dari metode harga pokok proses adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah produk yang dihasilkan pada periode tersebut. 2. Menentukan unit ekuivalen produksi. Setelah biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead telah diakumulasi pada setiap departemen produksi. Pengeluaran dari departemen harus ditentukan agar biaya per unit produksi dapat dihitung. Dalam harga pokok proses, unit ekuivalen dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Untuk metode rata-rata, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah presentasi penyelesaian akhir dikali unit BUM akhir. Sedangkan unit metode FIFO, maka unit ekuivalen sama dengan unit selesai ditambah tingkat penyelesaian akhir dikali unit BPD akhir dikurang tingkat penyelesaian awal dikali unit BPD awal. Biaya per unit sama dengan biaya DPP ditambah biaya periode berjalan dibagi unit ekuivalen. Biaya per unit ekuivalen ini digunakan untuk menilai unit yang terdapat di ending inventory
dan unit yang akan dipindahkan ke departemen produksi berikutnya. Selanjutnya, sistem pembebanan biaya dan mekanisme pencatatannya. Pembebanan biaya. Pertama, semua biaya dibebankan kepada biaya sesungguhnya. Kedua, elemen biaya tertentu atau BOP dibebankan berdasarkan tarif dan biaya yang ditentukan di muka. Ketiga, semua elemen biaya dibebankan pada produk atas dasar harga pokok yang ditentukan di muka. Mekanisme pencatatan. 1. Biaya bahan. Tidak ada pemisahan antara biaya bahan dan bahan penolong. Umumnya, produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar. Jurnal pemakaian bahan melalui satu tahap pengolahan. PPD biaya bahan didebit, persediaan bahan dikredit. Jika barang produk diproses di Departemen A dan B, namun memakai bahan di Departemen A, maka BDP biaya bahan Departemen A didebit, persediaan bahan dikredit. Jika bahan Departemen A dan Departemen B, maka BDP biaya bahan Departemen A didebit, BDP biaya bahan Departemen B didebit, dan persediaan bahan dikredit. Selanjutnya untuk yang kedua, biaya tenaga kerja. Dalam pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung akan disatukan. Produk yang melalui satu pengolahan BDP, biaya tenaga kerja atau BTK, dituliskan ke dalam debit. Kemudian untuk biaya gaji dan upah akan dituliskan pada kredit. Produksi yang melalui beberapa departemen BDP, BTK, Departemen A akan dituliskan di debit, BDP, BTK, Departemen B juga akan dituliskan di debit. Kemudian untuk biaya gaji dan upah akan dituliskan pada kredit. Kemudian untuk yang ketiga, biaya overhead pabrik atau biasa disebut dengan BOP. A. Produk diolah melalui satu tahapan produksi atau BOP sesungguhnya. Pada kas akan dituliskan dalam debit, persediaan dalam debit, biaya gaji dalam debit, akumulasi penyusutan dalam debit, dan hutang akan dituliskan dalam kredit. B. Produk yang diolah beberapa departemen BOPA sesungguhnya dalam debit, BOPB sesungguhnya dalam debit, BOPC sesungguhnya dalam debit, kas dalam kredit, persediaan dalam kredit, biaya gaji dalam kredit, akumulasi penyusutan dalam kredit, dan hutang akan dituliskan dalam kredit. Perlakuan atas produk atau unit yang hilang. Karena sulitnya penentuan saat hilangnya, maka untuk kepentingan akuntansi biaya diasumsikan hilangnya terjadi pada awal proses produksi dan akhir proses produksi. Jika diasumsikan hilang awal, maka berarti yang pertama belum menyerap biaya produksi sehingga unit hilang tidak dibebani harga pokok. Yang kedua, tidak dihitung dalam unit ekuivalen. Yang ketiga, perlu penyesuaian biaya per unit jika unit hilang awal ada di Departemen 2 dan selanjutnya. Jika diasumsikan hilang akhir, maka berarti yang pertama dianggap telah menyerap biaya produksi. Yang kedua dimasukkan ke dalam perhitungan unit ekuivalen. Rumus unit ekuivalen jika ada unit hilang akhir. Unit ekuivalen sama dengan unit selesai plus unit dalam proses akhir X tingkat penyelesaian plus unit hilang akhir. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.